Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke. Ya selama satu semester ini di kelas 10 semester 1 untuk mapel pendidikan kewarganegaraan kalian akan belajar dengan saya ya. Perkenalkan nama saya Pak Wahyu Herwanto, guru PKN untuk tahun ini atau untuk semester ini SMK Asaikan Kudus. Oke anak-anak, pada kesempatan pertama ini nanti kita akan belajar materinya berjudulnya adalah nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu ya, yang bab pertama judulnya adalah nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke. Kira-kira materinya akan seperti apa? Coba kita lihat gambar berikut. Ya. Tapi sebelum melihat gambar, alangkah baiknya kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya kita ya. Seperti orang mau melangkah itu tuh tahu arah dan tujuan agar nanti tidak tersesat. Ya, tujuan pembelajaran pada bab ini adalah nanti setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu ya. Jadi kalian setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini diharapkan mampu satu, memahami macam-macam kekuasaan negara. Kedua, menganalisis konsep pembagian kekuasaan negara di Indonesia dan di negara lain. Jadi kalian nanti diminta untuk menganalisis konsep-konsep pembagian kekuasaan bagi negara kita maupun negara lain. Dan yang ketiga yaitu menyajikan hasil analisis sistem pembagian kekuasaan. Jadi di paling terakhir itu ada kalian diminta untuk menyajikan hasil analisis. Jadi tujuan pembelajarannya kita ada 3 ya anak-anak ya. Memahami macam-macam kekuasaan negara, menganalisis konsep pembagian kekuasaan negara, serta menyajikan hasil analisis dari sistem pembagian kekuasaan pemerintah negara itu sendiri. Ya, oke. Anak-anak, jika kita lihat gambar seperti berikut ya, coba kita sajikan gambar. Ya, gambar seperti itu bisa kita lihat adalah apa anak-anak? Biasanya kalian menyebutnya mereka apa anak? Ya, mereka adalah pejabat negara atau yang sering disebut dengan pemerintah. Ya, pemerintah adalah merupakan salah satu unsur konstitutif mutlak berdirinya sebuah negara selain rakyat dan wilayah. Jadi seperti yang kalian pelajari dulu waktu di bangku SMP atau MTS, syarat berdirinya sebuah negara itu adalah ada beberapa unsur ya. Salah satunya selain rakyat dan wilayah ada pemerintah itu sendiri atau pemerintah atau badan yang mengurusi rumah tangga dari negara itu sendiri. Ya anak-anak ya. Jadi pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif mutlak berdirinya sebuah negara. Nah, terus mengapa sih perlu diadakannya pemerintah, dibentuknya sebuah pemerintah atau beberapa pribadi yang ditunjuk untuk menduduki kursi-kursi di pemerintahan? Jelas sama seperti kalian, apa yang ketika kalian berjalan harus punya arah dan tujuan, sama seperti dibentuknya pemerintahan di negara kita. Jelas, yaitu satu untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara itu sendiri. Nah, sedangkan pembagian kekuasaan atau pembagian pemegang kekuasaan di Indonesia itu terbagi menjadi 2, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, pemerintah pusat dalam arti luas setiap atau arti sempit ya. Kalau arti luas itu setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Jadi ini global anak-anak ya, setiap lembaga negara. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintah pusat itu dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Jadi
ada dua arti, luas dan sempit. Kalau sempit itu dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden, wapres, pemerintahan negara, dan lembaga pemerintahan. Jadi yang berkutat untuk yang ada di pemerintahan pusat dalam itu adalah orang-orang yang memang berada di sisi eksekutif dari negara itu sendiri. Ada presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintahan non. Tadi kita sebutkan ada dua pemegang kekuasaan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni antara Pemprov dan Pemkab, ya, atau Pemda. Pemda atau pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemda yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu anak-anak ya sekilas tentang pemerintahan di Indonesia, di negara kita. Untuk selanjutnya, agar kalian ada brainstorming tentang ilmu yang akan kalian pelajari, alangkah baiknya karena SMK itu kan modelnya jemput bola anak-anak. Jadi nanti harapannya kalian mengetahui ilmu dulu, terus kita jelaskan, langsung kita analisa apa yang Bapak sampaikan dengan apa yang kalian dapatkan dari berbagai media, dari berbagai sumber, itu kita bandingkan dan kita asah di sana, gitu ya. Jadi artinya apa? Setelah paparan sekilas Pak Wahyu tadi, nanti harapannya ke depan kalian akan saya minta untuk mencari atau searching tentang materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Jadi berhubungan dengan bab yang kita bahas, yaitu nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi ada beberapa kata-kata atau istilah-istilah yang sering muncul ketika kita membahas tentang bab ini. Salah satunya adalah sistem pemerintahan, ya. Jadi nanti kalian cari, ya, ada 4 hal yang perlu kalian cari dan gali sebelum kita nanti masuk ke materi, dan sebelum kita bersama-sama bertemu lagi, baik di online nanti boleh atau pakai nanti untuk medianya saya share selanjutnya ya. Tapi untuk ini kalian coba cari sistem pemerintahan, ya. Sistem pemerintahan itu kan dibagi menjadi dua, pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Jadi untuk yang pertama, kalian cari perbedaan antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Jadi cari materi tentang itu ya. Pemisahan dan pembagian itu seolah-olah kedua istilah ini sama anak-anak, tapi dalam praktek nyatanya di sistem pemerintahan itu sangat berbeda sekali, ya, antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Jadi silahkan cari nanti ya perbedaan antara dua hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian mengetahui arti dari atau definisi dari atau penjelasan dari pemisahan dan pembagian kekuasaan, nanti diharapkan kalian akan berpendapat nih, mempunyai pendapat, oh ternyata setelah saya mengetahui definisi tersebut, ternyata di Indonesia itu lebih condong atau memang menganut ini pemisahan atau pembagian. Jadi nanti Indonesia itu menganut yang mana, pemisahan atau pembagian. Jadi pertanyaan nomor 2 adalah, menurut kalian berdasarkan keterangan jawaban nomor 1, Indonesia itu menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, dan jelaskan alasannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba juga cari materi teoritis tentang pembagian kekuasaan. Yang paling terkenal ketika kita membahas tentang pembagian kekuasaan itu adalah dua expert atau dua ahli yang muncul, yaitu John Locke sama Montesquieu. Ya, silahkan nanti anak-anak cari pembagian kekuasaan berdasarkan pakar para ahli John Locke sama Montesquieu. Itu yang ketiga. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi dua, secara horizontal dan secara vertikal. Nah, silakan kalian cari seperti apa itu makna dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan seperti apa itu pembagian kekuasaan secara vertikal. Itu ya, ada 4. Saya ulangi sekali lagi. Nomor 1, silakan cari perbedaan sistem pemerintahan antara pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Yang kedua, dari definisi tersebut, definisi nomor 1, menurut kalian Indonesia itu menganut yang pembagian atau pemisahan.
terus jelaskan alasan kalian. Terus yang ketiga, coba cari definisi pembagian kekuasaan berdasarkan John Locke sama Montesquieu. Yang terakhir adalah coba kalian cari apa sih makna dari pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Itu anak-anak. Untuk absen silahkan komentar di bawah menyertakan nama dan kelas kalian. Dan untuk tugasnya 4 soal tadi silahkan kalian tulis jawaban kalian di buku tulis, dan nanti bisa difotokan dan kirim ke WA pribadi saya macam itu. Terima kasih untuk hari ini. Untuk pagi hari ini tetap semangat belajar ya. Saya tunggu respon dari kalian dan tetap aktif untuk pembelajaran. Jangan patah semangat walaupun masa corona, tetap kita masih bisa belajar dalam cara apapun. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.